Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, bertemu lagi dalam Fisika Itu Asik bersama Bu Iis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang kalor. Apakah anak-anak ibu masih ingat apa itu kalor? Ya, betul sekali. Kalor adalah suatu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, sekarang kita lihat video berikut ini. Nah, ketika kita bercamping, pada malam hari kita merasa dingin. Lalu, kita menyalakan api unggun dan duduk di dekat api unggun. Kemudian, tubuh kita merasa lebih hangat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal tubuh kita tidak menyentuh api. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat membedakan dan menjelaskan peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pada saat kita merebus air, terjadi 3 proses perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Konduksi adalah perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel benda. Dari ilustrasi di samping, dapat kita lihat bahwa ketika suatu besi dipanaskan di ujungnya, maka kalor akan mengalir sehingga besi di ujung yang lain akan terasa panas. Berikutnya kita mau tahu benda-benda apa aja sih yang dapat menghantarkan panas? Jadi, benda yang menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya, besi, ceret, setrika, dan panci. Berikutnya kita mau tahu benda-benda apa aja. Namun ternyata ada juga loh benda-benda yang buruk dalam menghantarkan panas yang disebut dengan isolator. Contohnya plastik, kayu, karet, dan kaca. Perpindahan kalor selanjutnya adalah konveksi. Apa sih itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi adalah contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita merebus air dan peristiwa angin darat, dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah sekarang kita masuk pada proses perpindahan kalor berikutnya, yaitu radiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Radiasi adalah perpindahan kalor. Contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas dari matahari yang dapat kita rasakan hingga sampai ke bumi. Kemudian, panas dari api unggun yang dapat kita rasakan pada tubuh kita. Contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas dari matahari yang dapat kita rasakan hingga sampai ke bumi. Kemudian, panas dari api unggun yang dapat kita rasakan. Baik anak-anak, materi kita tentang perpindahan kalor sudah selesai ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, yuk kita ikuti kuis benar atau salah. Pertanyaan pertama. Perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara medium disebut
konduksi? Benar atau salah? Yuk, coba kalian tebak. Apa jawabannya? Ya, luar biasa tepat sekali jawabannya. Jawabannya adalah salah. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban merupakan zat yang buruk dalam menghantarkan panas atau disebut isolator. Benar atau salah? Coba dijawab. Bagaimana jawabannya? Ya, luar biasa. Jawabannya adalah benar. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Benar atau salah? Ya, keren. Tepat sekali. Jawabannya adalah salah. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, serta terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Benar atau salah? Bagaimana jawabannya? Ya, luar biasa. Jawabannya adalah benar. Ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana anak-anak? Fisika mudah bukan? Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah perpindahan kalor terjadi dalam 3 proses. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, serta radiasi. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang termodinamika. Jadi, Ibu harapkan kalian sudah mempelajarinya ya sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran lagi. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di komentar YouTube Ibu atau boleh menemui Ibu langsung. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.